Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama dahola akeh masuk opo arya riya alaika ngatasi siro. Rubbama dahola sering masuk opo arya riya pamer alaika ngatasi siro. Hai sulaya duru sekirane ora ningali siro. Hai sulaya duru sekirane ora ningali opo alholku makhluk ala ilaika maring siro. Sering itu terjadi, riya itu masuk ke dalam hati meskipun tidak ada orang lain di sekitar kita. Itu harus dipahami. Jadi, riya itu tidak harus berada di tengah-tengah orang banyak, tidak harus bersama orang lain. Meskipun tidak ada orang lain yang bersama kita, tidak tahu tentang kita, itu riya itu masih bisa masuk, bahkan sering. Wa biqadri tahaqquqi kalan kelawan kira-kirane nyoto sira biwasfil humul kelawan sifat nyamar ya tahaqqaqu dadi nyoto laka kadu sira apa maqamul ikhlasi makom ikhlas hatta tatakhallasa hingga selamat sira bidzalika kelawan mengkono-mengkono qadrun mirru'yati ikhlasika saking ningali ikhlas siro. Riya yang meskipun sendirian itu sering terjadi, sering masuk ke hati manusia. Salah satu contohnya adalah orang yang ahli tahajud. Itu meskipun tahajudnya sendirian di kamar tanpa ada orang lain yang tahu, itu sering terjadi. Dalam hatinya tuh ada bisikan, kamu ini ahli tahajud, ahli sholat malam. Bagaimana orang itu bisa mengetahui bahwa kamu itu orang yang ahli sholat malam? Itu bisikan-bisikan seperti itu kan sering terjadi. Akhirnya apa? Jika orang itu tidak mengetahui bahwa itu adalah riya yang samar, itu terkadang waktu bersujud itu dilama-lamakan, dahinya itu sampai menghitam. Itu kan riya, meskipun tidak ada orang di sekitar kita. Wabihadalan kelawan iki ya rubbama dakhala ya tabayyanu dadi nyoto, dadi pertelo, dadi jelas. Laka kadu sira apa iflasu jami'in nas, kerugiane sekabehane manungsa. Illa man kecuali kejaba wong rahimah kang welas sapa Allah Gusti Allah taala maring taala kang maha luhur Allah. Jadi banyak orang yang ahli ibadah itu menanggung kerugian gara-gara seperti itu, gara-gara ia tidak tahu tentang riya yang samar tadi, riya yang tidak dilakukan di tengah-tengah orang, tidak dilakukan di depan orang lain. Ya pikir riya itu di depan orang lain. Ya enggak, meskipun sendirian pun masih sering terjadi riya itu. Wa anal ikhlas lan sak temen ikhlas iku fi ghayatis sa'ubati ing dalem puncake kangelan. Pangkat ikhlas itu sangat sulit sekali. Jadi tidak gampang orang dikit-dikit ikhlas itu makom ikhlas itu makom yang sangat tinggi. Jadi tidak mudah. Ghayatis sa'ubah sangat sulit diperoleh. Ini nafsi saking nafsu. Jika orang itu tidak tahu tentang penyakit hati, bagaimana bisa ikhlas? Orang penyakit hati saja tidak tahu caranya mengobati penyakit hati itu bagaimana. Tidak mudah berkata ikhlas itu tidak mudah.
Wa nahulan sak temene ikhlas iku azzul asya'i paling mulya-mulyane suwiji-wiji fil wujudi ing dalem wujude. Ikhlas itu adalah makom yang sangat sulit ya, karena sangat tinggi. Azzul asya, makom yang sangat tinggi sekali. Wakilalan dan ucapno dan takokno li Sahal maring Imam Sahal bin Abdullah putra lanange Abdullah radhiyallahu anhu, ayu syai'in asyaddu, ayu syai'in utawi di pangkat di suwiji-wiji asyaddu kang luwih angel, kang luwih abot alan nafsi ngatasi nafsu. Kala dawuh sapa Imam Sahal, ya ikhlasu iku ikhlas. Karena Imam Sahal itu ditanya, wahai Imam Sahal, ayu syai'in asyaddu, apa yang sangat sulit, yang paling sulit, yang paling berat itu apa bagi nafsu itu? Yang paling berat adalah ikhlas. Sangat sulit sekali, berat sekali ikhlas itu. Li'annaha karena satune nafsu iku laisa ora ono iku laha kadhe nafsu fihi ing dalem ikhlas apa sing ora ono nasibun bagian. Nah, yang dikatakan ikhlas itu jika nafsu itu sudah tidak mempunyai kepentingan lagi, tidak mempunyai kepentingan, tidak ikut andil lagi. Waqala lan dawuh sapa Imam Yusuf bin Husain putra lanange Husain radhiyallahu anhu, a'azzu syai'in utai paling abote suwiji-wiji di dunia ing dalam dunya iku al ikhlasu ikhlas. Imam Yusuf bin Husain juga begitu, dia berkata a'azzu syai'in fid dunya, paling berat di dunia itu adalah ikhlas. Wa kam ajtahidu lan pirang-pirang merang lan sering merangi ingsun fi iskotir riya ing dalem buang riya, buang pamer angkolbi saking ati ingsun. Faka'annahu mongko koyok sak temene riya iku ya butuh cukul riya fihi ing dalem kolbi ala launin ing atasi warna akhara kang yo. Itulah ikhlas. Sebegitu seringnya seseorang itu membuang riya di dalam hatinya, sesering itulah riya itu akan tumbuh. Dengan bentuk yang lain, ala launin akhor. Riya ini dibuang dalam hatinya, tumbuh riya yang lain. Riya di bidang ibadah dibuang dalam hatinya, tumbuh riya di bidang lain. Mungkin di bidang ilmu, di bidang kefasihan, di bidang pekerjaan, di bidang apa saja. Kalau dawuh sapa Syaihu guru Abu Thalib Al-Maki, rupane Imam Abu Thalib Al-Maki radhiyallahu anhu, wal ikhlas utawi ikhlas indal mukhlisin mungguwe wong kang ahli ikhlas iku ikhrajul khalqi ngetokno makhluk anu amalatil khaliqi saking kelakuane dat kang nyiptakno. Menurut Imam Abu Thalib Al-Maki yang dikatakan ikhlas, menurut orang ahli ikhlas itu adalah ikhrajul khalqi an muamalatil khaliq. Jadi sudah tidak ada campur tangan makhluk, semua itu adalah muamalatil khaliq. Allah lah yang sang penciptalah yang melakukannya. Jadi diibaratkan apa? Seperti wayang kulit. Wayang kulit itu sehebat apapun dia. Ya, Arjuna hebat, Warkodara itu hebat.
Tapi sehebat apapun wayang kulit itu tidak bisa apa-apa. Yang melakukan itu Allah semua, yang menggerakkan Allah, baik dohir maupun batinnya. Nah, itulah menurut Imam Abu Thalib Al-Maki. Jadi yang dikatakan ikhlas itu jika orang sudah tidak merasa lagi dia yang berbuat, dialah ikhlas. Tapi selama dia masih merasa, seseorang itu masih merasa dia yang berbuat, yang melakukan adalah dia sendiri, itu masih belum ikhlas. Caranya bagaimana? Ya harus sadar, sesadar-sadarnya. Manusia itu diibaratkan seperti wayang kulit. Jika tidak ada yang menggerakkan dohirnya, batinnya, ya tidak bisa apa-apa. Berbicara pun dia tidak bisa, beribadah dia tidak bisa. Karena yang menggerakkan orang beribadah itu kan murni Allah, Al-Khaliq kan, sang pencipta. Mulai dari pergerakan batinnya, keinginannya untuk beribadah, kan Allah yang menggerakkan. Yang menggerakkan dohir dan jasadnya, semua itu adalah Allah. Jadi la haula wala quwata illa billah. Manusia tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya kecerdasan. Semua itu hanya milik Allah. Tidak punya kekuatan, semua itu adalah milik Allah. Wa awalul khalqi, utawi kawitane makhluk iku an-nafsu, nafsu. Wal ikhlas utawi ikhlas indal muhibbin, ing dalem mungguhe wong kang seneng kabeh, makom muhibbin, seneng nang Gusti Allah, iku alla ya'mala yen to ora ngamal sapa man amalan ing amal li ajli nafsi krana arah-arahe nafsu. Wa illa lan lamun ora dahola moko masuk alaihi ngatasi man apa mutabiqatul iwadi, mutabiqatil iwadi nyocoki urupan ijolan au tasyawufi, mutabiqatul iwadi nyocoki urupan ijolan au tasyawufi au tasyawwafa au tasyawwifin utawa kepingin ila haddin maring kepentingan, ila haddi tab'in maring kepentingan watak. Wa indal wal ikhlas indal muwahhidin, ikhlas kalau menurut orang-orang yang mempunyai makom mahabbah kepada Allah itu Allah ya malah amalan ya ajli nafsi, amalnya bukan karena nafsu. Ya, bukan karena nafsu. Jadi amalnya, kelakuannya, seluruh kelakuannya, seluruh amalnya itu murni karena Allah. Sebab amalan jika tidak karena Allah, karena nafsu, pasti amal tadi masih mengharapkan ganti, iwat itu ganti. Contohnya ada orang yang beramal ibadah karena kepingin surga, kan ada iwat itu ada balasan lah. Dia beramal ibadah supaya rizkinya lancar, kan ia itu beribadah, beramal ibadah itu karena ada tujuan balasan. Sementara surga itu kan makhluk kholqun, atau tasyawufin, atau ada keinginan ila haddi tabain, karena ada kepentingan lain. Amalnya itu karena ada kepentingan. Wal ikhlas indal muwahhidin.